Halo semua teman-teman, kembali lagi ke mata kuliah analisis dan strategi algoritma. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kelas-kelas dasar efisiensi algoritma. Di materi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menghitung Big O beserta teorema-teoremanya. Nah, sekarang kita akan melihat kira-kira ada kelas-kelas kompleksitas waktu seperti apa di dalam algoritma. Karena kalau kita lihat kemarin tuh rata-rata Big O-nya itu terkelompok gitu ya. Ada N kuadrat. Nah, itu kita akan lihat di sini. Nah, sebetulnya efisiensi waktu dalam sebuah algoritma itu bisa dikelompokkan menjadi beberapa buah kelompok besar. Nah, sudah ada aturannya, kelompok-kelompoknya itu apa saja. Nah, nanti kita akan lihat. Di sini kita memang tidak bisa tidak sama sekali menghiraukan apa itu konstanta. Misalkan 10n kuadrat dengan n kuadrat. Tentunya kan 10n kuadrat itu akan lebih boros dibandingkan yang n kuadrat, misalkan seperti itu. Akan tetapi secara umum tingkat pertumbuhannya kan mirip ya. Artinya kita tidak perlu terlalu meributkan yang hal seperti itu. Nah, kelas dasar algoritma itulah yang nantinya akan memberikan kita gambaran agar kita lebih fokus menerka kira-kira algoritma ini itu ada di kompleksitas waktu yang mana. Nah, yang jadi permasalahan adalah terkadang kalau kita punya kebutuhan waktu yang lebih besar, misalkan ada TN1 dan TN2 gitu ya, Big O1 dan Big O2 gitu. Nah, itu kadang-kadang Big O yang satu, misalkan yang lebih buruk, ini terkadang bisa saja jauh lebih cepat memprosesnya dibandingkan yang Big O yang lebih kecil atau yang lebih hemat seperti itu. Nah, sebagai contoh di ilustrasi yang saya berikan, di sini ada algoritma A dengan n pangkat 3, lalu di algoritma B itu 10 pangkat 6 dikali n kuadrat. Nah, kalau kita lihat kan kebutuhan waktunya lebih boros yang n pangkat 3 harusnya ya. Nah, di sini kita menemukan sebuah fakta yang menarik, yaitu untuk n yang lebih dari 10 pangkat 6, jadi misalkan n-nya ini tidak melebihi ini gitu ya, dan memang jarang sekali jumlah input yang melebihi ini gitu ya. Ternyata memang kalau dilihat algoritma B itu tetap lebih cepat gitu ya. Jadi si n kuadrat ini yang fungsi n kuadratnya memang lebih cepat dibandingkan yang n pangkat 3 gitu. Kecuali kalau sudah lebih dari 10 pangkat 6 untuk si n-nya. Nah, dalam hal ini kan berarti kita bisa saja mengabaikan si konstanta yang ada di depan dari n kuadratnya ini. Karena memang kelas dasarnya adalah n kuadrat, di mana n kuadrat itu lebih kecil dibandingkan n pangkat 3. Nah, tentunya dengan kita mengetahui apa saja kelas dasar yang ada, itu kita akan jauh lebih cepat mengelompokkan sebuah algoritma nantinya. Nah, sebetulnya di dalam sebuah algoritma sendiri itu ada dua kelompok besar berdasarkan si kebutuhan waktunya tentunya ya. Ada yang kita sebut dengan kelas algoritma polinomial dan kelas algoritma eksponensial. Dari nama sebetulnya udah jelas bahwa kalau kelas algoritma polinomial berarti tingkat pertumbuhan waktu atau kebutuhan waktunya itu mengikuti fungsi polinom. Apa aja sih polinom tuh cukup banyak ya. Kayak n kuadrat dan seterusnya. Sementara kalau kelas algoritma eksponensial itu biasanya memakan waktu yang jauh lebih besar dibandingkan yang polinomial. Nah, kalau kita lihat di sini ada mulai dari kelompok algoritma Big O1 sampai Big On faktorial. Nanti kita akan melihat kira-kira contoh-contohnya apa per masing-masing kelas. Tapi kalau diurutkan secara spektrum, maka Big O1 itu paling hemat, sementara Big On faktorial itu adalah yang paling boros secara kebutuhan waktu. Nah, ini adalah ilustrasi yang menggambarkan seberapa besar pengaruh dari jumlah pertumbuhan dari si inputnya ya tentunya terhadap si kebutuhan waktu algoritmanya. Di sini bahkan ketika kita lihat yang faktorial itu sudah terlalu besar bahkan hanya untuk inputan sejumlah 5 seperti itu. Oh iya, untuk yang uh, baris kelima ini itu memang dia sudah memakan waktu yang terlalu besar. Bayangkan yang lain tuh masih di sekitaran angka puluhan, dia sudah terlalu besar untuk kita hitung. Nah, kalau kita lihat kelas dasarnya memang dua ini ya, walaupun nanti kita akan melihat lagi kira-kira polinomial itu ada pembagiannya lagi nggak, eksponensial itu ada pembagiannya lagi atau tidak, nanti kita akan lihat di bagian akhir. Nah, kelas dari si efisiensinya kita mulai dari Big O1, kemudian dilanjutkan dengan Big O log N, kemudian Big O N log N, dan seterusnya. Sampai N faktorial. Jadi, secara umum kita katakan bahwa semakin ke kiri ini atau algoritma polinomial ini jauh lebih hemat dibandingkan dengan algoritma dari yang sifatnya eksponensial.
Nah, kalau kita lihat dari yang kelas-kelas tadi, yang eksponensial tuh mulai dari yang 2 pangkat n sampai n faktorial. Nah, kita akan lihat kira-kira kasusnya apa aja. Kita mulai dari Big O1. Nah, Big O1 ini kan kelas efisiensi yang paling murah atau paling hemat dalam efisiensi waktunya. Nah, di sini sebetulnya kapan sih Big O1 ini terjadi? Ya, kalau algoritmanya itu tidak terpengaruh dengan si ukuran dari inputannya atau sebesar N-nya. Mau N-nya 10, mau N-nya 1000, ya dia tetap akan melakukan hal yang itu lagi seperti itu. Nah, contoh misalkan saya punya inputan di sini ada saya punya prosedur. Nah, sebagai contoh di sini ada sebuah prosedur untuk menukar dua buah bilangan. Ya tentunya mau berapapun bilangan yang kita inputkan, ini tidak akan memberikan pengaruh terhadap waktunya. Karena inti dari prosedur ini itu sebetulnya hanya menukarkan antara variabel A dengan variabel B gitu ya. Nah, di sini kita bisa katakan Big O-nya Big O1. Nah, secara umum mungkin kalau kita bilang seluruh isi prosedurnya itu berupa struktur runtunan. Nah, kalau struktur runtunan itu nanti kita biasanya pakai Big O1 seperti itu. Nah, kemudian di sini ada juga Big O log N. Nah, kapan sebuah algoritma akan memiliki kelas efisiensi dasar Big O log N? Nah, Big O log N ini kalau saya punya sebuah inputan, lalu untuk mengerjakan atau mencari solusinya, saya akan potong si jumlah inputan tersebut, tapi cara memotongnya itu sifatnya konstan. Mungkin kalau teman-teman pernah belajar binary search itu kan kalau kita melakukan pencarian, kita urutkan dulu datanya, kemudian setelah kita urutkan, kita akan mencari titik tengah. Lalu dari titik tengah itu kan kita akan menentukan apakah pergerakan kita akan ke kanan array-nya atau ke kiri array-nya. Dalam hal ini kanan kirinya lebih ke arah indeks ya kalau di dalam pemrogramannya. Nah, kalau kita sudah menentukan ke arah kanan, maka kita tidak akan kembali lagi untuk meninjau persoalan yang ada di sebelah kirinya dari titik tengahnya. Nah, oleh karena itu kan berarti persoalannya dipotong. Tapi dipotongnya konstan. Kenapa konstan? Ya karena kita selalu mencari titik tengahnya. Nah, itu kita bisa katakan sebagai Big O log N. Nah, gambarannya gini ya. Misalkan, kayak tadi saya mencari angka 15 seperti itu. Kan berarti saya akan cari titik tengahnya, ternyata titik tengahnya ada di 12. Lalu saya lihat di situ, 15 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 12? Oh, ternyata 15 itu lebih besar. Berarti saya harus carinya ke sebelah kanan. Nah, yang sebelah kiri ini kan tidak dihiraukan kembali. Artinya saya potong aja persoalannya. Nah, kalau seperti ini bisa kita katakan kelas efisiensi dasarnya itu adalah log N. Kemudian ada lagi Big O(n). Nah, ini yang paling umum memang yang terjadi di banyak algoritma. Ya, sebetulnya kalau kita bisa bilang, ya algoritmanya itu akan mengoperasikan sejumlah dari si masukannya itu sendiri. Nah, sebagai contoh misalkan untuk membaca array. Saya punya array sejumlah n, maka saya lakukan pembacaan seluruh elemen array-nya. Nah, itu kan berarti saya harus meninjau satu persatu ukuran dari si inputannya itu. Nah, biasanya ciri khasnya di sini ada pengulangan ya. Pengulangannya biasanya pakai for atau pakai while juga nggak masalah. Yang penting mengulang sejumlah si inputannya, ukuran inputnya seperti itu. Lalu ada lagi Big O(n) log N. Nah, tadi kalau log N-nya itu memotong secara konstan. Nah, kenapa di sini ada M-nya lagi, pengalinya lagi, N dikali log N. Nah, kapan sih kelas efisiensi dasar ini terjadi? Nah, simpelnya log N tadi kan kita udah paham ya, bahwa ada persoalan yang dipotong untuk kita bisa meninjau hanya bagian dari si ukuran awal dari si inputannya. Secara konstan, itu kata kuncinya, secara konstan dibaginya. Nah, kalau N-nya ini kenapa ada N-nya? Kalau kita sudah memecah, lalu kita menyatukan kembali. Jadi kita sudah pecah nih, kayak tadi binary gitu ya, kita pecah. Nah, tapi ternyata solusinya kita harus menggabungkan kembali supaya mencari solusi yang lebih umum. Nah, itu biasanya kita pakai N log N. Nah, biasanya si N log N ini terjadi di divide dan conquer. Gimana sih ilustrasinya? Contoh, saya punya problem nih. Kan kalau log N mah cuma dibagi doang ya. Artinya kita memotong si jumlah inputan yang besar ini menjadi inputannya kecil-kecil secara konstan. Nah, anggap dari persoalan ini saya potong-potong, subproblemnya seperti ini. Saya potong per karakternya. Kemudian saya ubah menjadi sebuah bilangan yang tadinya lowercase menjadi uppercase. Jadi di sini ada A kecil menjadi A besar dan seterusnya.
Tapi kan ini belum solusi jadi. Solusi jadinya adalah ketika mereka digabungkan kembali menjadi satu buah array seperti ini. Nah, ketika menggabungkannya, ini biasanya ukurannya adalah n. Memotongnya log n dikalikan dengan si n-nya ini ketika mereka harus menyatu kembali. Nah, yang itulah yang kita sebut dengan n log n. Nah, nanti istilahnya kita kenal dengan divide and conquer. Nanti kita akan pelajari di strategi algoritmanya. Kemudian ada lagi kelas efisiensi dasar n kuadrat. Di mana biasanya kalau teman-teman ngeliat n kuadrat tuh biasanya ada for dalam for gitu ya, ada perulangan dalam perulangan seperti itu. Dan memang benar itulah yang terjadi di sini. Misalkan udah ada for i dari 1 sampai sekian, kemudian ada lagi for j di dalamnya yang istilahnya mengulang j ini sejumlah i-nya. Nah, ini berarti adalah kelas n kuadrat. Terlihat sekali ya, ini kan n dikali n dengan rumus yang kemarin. Saya nggak perlu jelaskan lebih panjang lagi. Kemudian n pangkat 3 berarti kan perulangannya ada nested yang nested dalam nested lagi gitu ya. Seperti itu. Contoh ini ada for di dalam for, di dalam for lagi. Ini kan udah jelas ini n pangkat 3. Nah, itulah tadi beberapa kelas efisiensi dasar yang masih berada di deret polinomial. Berarti kalau sebuah algoritma memiliki kompleksitas efisiensi dasar dari Big O1 sampai Big O3, Big O N3, sorry, itu akan dikatakan masih berada di deret polinomial yang maknanya adalah dia lebih hemat secara waktu gitu ya. Kemungkinan waktu terburuknya itu masih dianggap sebagai kebutuhan waktu yang masih wajar seperti itu. Nah, sementara dua lainnya itu ada 2 pangkat n. Di 2 pangkat n ini biasanya kejadiannya terjadi di algoritma brute force. Nanti kita akan tahu juga strategi algoritma brute force seperti apa. Nah, contoh misalkan persoalannya adalah di sirkuit Hamilton. Nah, mungkin teman-teman yang sudah belajar graf sudah tahu ya sirkuit Hamilton seperti apa. Saya punya graf. Lalu saya harus menciptakan sebuah menghubungkan titik dengan titiknya tapi tepat satu kali gitu ya untuk seluruh titik yang ada di graf tersebut. Nah, itu kita sebut dengan sirkuit Hamilton. Nah, graf ini memang belum tentu ada sirkuit Hamiltonnya dan bisa saja ada sirkuit Hamiltonnya. Nah, persoalan sirkuit Hamilton itu ya, melihat apakah graf itu memiliki sirkuit Hamilton atau tidak. Kalau ada tuh yang kayak gimana, seperti itu. Nah, itu persoalannya sudah 2 pangkat n seperti ini. Jadi bayangkan misalkan kita punya grafnya punya jumlah titik dan jumlah penghubung garis antar titiknya itu banyak sekali. Nah, itu kan pemeriksaannya tentunya tidak sederhana. Nah, itu bisa dikelompokkan sebagai 2 pangkat n. Ciri khasnya, kita harus memeriksa semua titik baru bisa mengatakan itu solusi yang benar, seperti itu. Dan itulah memang yang nanti akan terjadi di strategi algoritma brute force. Itu strategi yang kita akan pelajari pertama kali nanti setelah UTS. Kemudian ini yang paling boros yaitu n faktorial. Nah, kenapa paling boros ya teman-teman? Cobain aja gitu ya. 1 faktorial oke 1. Tapi ketika kita berbicara 4 faktorial, berarti kan 4 dikali 3, dikali 2, dikali 1. Artinya untuk jumlah pertumbuhan input yang hanya kita tambahkan 1, misalnya dari 4 ke 5 faktorial gitu ya, itu jumlah marginnya besar sekali gitu. Selisih antara 5 faktorial dengan 4 faktorial itu jadi jauh sekali gitu ya. Nah, ini terjadi kalau misalkan salah satu contoh kasusnya adalah ketika kita mencari masalah traveling salesman problem. Masih tahu ya kasus traveling salesman problem, artinya saya harus mengunjungi setiap titik dari tempat tujuan saya sampai nanti kembali lagi ke tempat tujuan saya. Seperti itu. Tentunya dengan mencari jarak yang minimum. Itulah konsep dari traveling salesman problem. Nah, itu dia harus memeriksa jumlah satu titik ini memiliki hubungan kemana aja gitu ya. Makanya n faktorial gitu. Dia memiliki hubungan dengan titik mana saja. Dan dia harus periksa itu sebanyak n faktorial. Nah, ini paling boros. Nah, tentunya kita masih setuju bahwa algoritma yang mangkus itu adalah algoritma yang efisien. Maka bisa kita katakan kalau kasus tersebut secara kasus terburuknya masih bisa diselesaikan dengan deret polinomial, maka dia masih bisa dianggap sebagai algoritma yang mangkus. Seperti itu. Nah, sebetulnya untuk apa sih kita mempelajari ada kelas-kelas dasar itu? Sebetulnya untuk bisa kita mengelompokkan kira-kira masalah yang sedang kita hadapi itu yang mana jenisnya. Nah, kalau dalam sebuah algoritma, masalah itu kita lihat ada yang sifatnya trackable, ada yang intrackable.
Apa sih sebetulnya bedanya antara trackable dengan intrackable itu? Trackable itu kalau misalkan saya punya algoritma dan solusinya itu ditemukan em, dengan konsep polinomial gitu ya. Jadi masih kebutuhan waktunya tuh masih ada di deret polinomial. Nah, itu kita disebut dengan trackable. Kalau intrackable ya jelas kebalikannya, berarti dia masuk ke kelas eksponensial seperti itu. Nah, nanti dari yang intractable yang sifatnya eksponensial itu ada yang kita sebut dengan NP problem atau non-deterministic polynomial problem sama yang NP complete berarti non-deterministic polynomial complete problem. Jadi kan kalau NP dan NP complete itu termasuk yang eksponensial ya, yang boros lah secara kebutuhan waktu. Akan tetapi kita bisa melihat keborosan waktu ini berdasarkan dua hal ini. Di mana NP problem itu adalah jika saya punya sebuah hal yang memang dikerjakan harus menggunakan kebutuhan waktu eksponensial, tapi untuk bisa membuktikan atau memverifikasi apakah solusi tersebut benar atau tidak, nah untuk memeriksanya itu masih bisa dipolinomialkan atau tidak. Nah kalau masih bisa, berarti dia NP problem. Sementara kalau tidak bisa diperiksa secara polinomial, sekali lagi itu diperiksa tuh solusinya ya. Nah, itu kita sebut dengan NP complete problem. Nah, itu gambaran yang nantinya kita akan hadapi teman-teman. Tentunya nanti kita akan bisa mensolusikan atau menyederhanakan. Kita berusaha ke depannya untuk menyederhanakan dari yang sifatnya NP problem itu bisa nggak kita periksa dengan cara yang sifatnya polinomial. Nah, kalau masalahnya masih bisa diperiksa secara polinomial itu artinya masih bisa dikatakan sebagai NP yang baik gitu ya, walaupun sebetulnya NP lebih boros dibandingkan yang trackable. Nanti ada satu lagi sebetulnya NP yang sangat buruk namanya NP hard. Nah, NP hard itu memang yang sudah tidak bisa disolusikan lagi ke polinomial seperti itu. Dan cenderung mungkin agak sulit dan mahal sekali kalau mau diselesaikan. Nah, nanti kita akan lihat itu per strateginya. Karena mulai dari pertemuan ke depan, kita akan fokus per strategi. Kira-kira ada strategi algoritma apa yang kita bisa pakai per masalah yang nantinya kita akan hadapi. Oke, pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.